Setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Itu hal wajar dalam kehidupan dan kita tidak sendiri. Namun, yang perlu kita perhatikan di sini bukan pada kesalahan itu sendiri, melainkan bagaimana kita bisa meresponnya. Banyak orang yang pernah melakukan kesalahan justru malah terjebak dalam penyesalan seumur hidup karena hanya berfokus pada rasa sakit dan aspek negatifnya saja. Padahal, jika kita mau merenung sejenak, kesalahan bisa dijadikan loncatan atau tumpuan untuk mendapatkan pelajaran dan pengalaman terbaik. Dengan begitu, hidup kita bisa menjadi jauh lebih berkualitas daripada sebelumnya. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang 9 kesalahan yang sering dilakukan tapi bisa menjadi guru terbaik dalam kehidupan. Ayo kita mulai. Terkadang, saat kita memiliki masalah hidup, kita justru sering mengikuti pilihan dan solusi dari orang lain. Padahal, ketika kita pikirkan lagi, opsi tersebut tidak yang terbaik, malah bisa menyesatkan. Ini termasuk kesalahan yang mungkin pernah dialami oleh semua orang. Terlalu sering membiarkan orang lain menentukan pilihan hidup kita ternyata akan mempengaruhi pemikiran kita menjadi seperti robot. Jika dibiarkan dan diresapi, kesalahan ini bisa menjadi penyesalan mendalam. Namun, apabila kita mau membuka diri dan belajar, kesalahan tersebut akan membantu kamu menemukan jati diri dan kemampuan memutuskan masalah ketika ada badai di kemudian hari. Hidup ini adalah pilihanmu, jadi kamulah yang berhak menentukan jalan mana yang ingin kamu tempuh, bukan orang lain. Kesalahan kedua ini paling lumrah, terlebih jika kalian masih usia muda. Terlalu banyak membuang waktu akan menyebabkan penyesalan yang mendalam ketika kita tidak mampu mencapai impian. Waktu adalah aset, dan kita perlu memanfaatkannya dengan baik jika ingin merasakan waktu juga berpihak dengan kalian. Terlalu melumrahkan kebiasaan menunda, bermalas-malasan, hingga bersenang-senang akan membuat kita lupa diri dan lupa waktu. Namun, sekali lagi, kesalahan bukan sesuatu yang harus menjadi bayang-bayang untuk kehidupan kita saat ini. Waktu yang terbuang memang tidak bisa kita kembalikan lagi. Akan tetapi, esok hari masih bisa kita perjuangkan. Jangan terpuruk karena merasa terlambat, bangkitlah dan mulai buat strategi baru untuk mencapai impian. Belajar cara pengelolaan waktu dengan baik dan maksimalkan setiap detik yang kamu miliki. Jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Seringkali kita terlalu abai dengan orang-orang terdekat yang selalu ada untuk kita, baik dalam keadaan senang maupun susah. Hingga akhirnya, keberadaan mereka layaknya bayang-bayang hitam yang siap menghilang kapanpun ketika merasa tidak dihargai lagi oleh kita. Saat itu terjadi penyesalan, kesedihan, hingga keterpurukan yang akan menjadi teman sehari-hari kita. Jangan menunggu sampai terlambat untuk mulai menjaga hubungan baik dengan orang terdekat dan tersayang. Jangan menunggu menyesal baru merasa mereka yang peduli ternyata berarti. Jika pernah melakukannya atau sekarang sedang berada di fase tersebut dan orang yang peduli masih peduli, hargai keberadaannya. Jadikan pembelajaran bahwa tidak ada orang di luaran sana yang benar-benar peduli denganmu. Tanya pada semua orang yang berjuang dan akhirnya sukses, apakah mereka tidak pernah gagal? Apakah mereka tidak pernah kecewa? Atau, apakah mereka tidak pernah merasa hancur karena harapan diputuskan oleh keadaan? 100% pasti pernah mengalaminya. Jadi, kalau saat ini kamu gagal, jangan jadikan itu sebagai akhir dari kehidupan. Jangan terlalu peduli dengan kesalahan apa yang dilakukan sehingga bisa gagal. Tugasmu setelah gagal adalah berbenah diri, bukan terlalu meraung menangisi kegagalan itu. Tetap berjuang dan isi amunisimu dengan cara-cara baru yang lebih baik. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkahmu. Jadikan itu sebagai penguat diri dan pelajaran untuk menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Banyak di antara kita yang seringkali merasa takut untuk melangkah dan keluar dari zona nyaman. Entah itu takut gagal, takut dihujat, takut tidak dihargai, takut ditolak, dan lain sebagainya. Takut itu wajar, semua manusia di muka bumi memiliki sisi ini.
Namun, kalau kamu tidak menjadikan rasa takut itu sebagai pecut dan malah membuatnya seolah-olah hidup berkembang di dalam dirimu, perasaan tersebut akan menjadi penghalang untuk meraih impian. Alih-alih menyesali kesempatan yang terlewat karena ketakutan, jadikan takut sebagai motivasi untuk berani mengambil langkah. Ingat, kebanyakan hal yang kita takuti sebenarnya hanya ada di pikiran saja dan tidak seburuk dengan apa yang kita alami serta bayangkan. Jadi, belajarlah untuk menghadapi ketakutanmu, karena kesuksesan hanya untuk mereka yang berani melangkah dan mengambil resiko. Hal negatif memang sangat mengganggu, terutama di pikiran manusia. Namun, kita wajib untuk menghentikannya supaya tidak mengganggu aktivitas hingga membuat kita menjadi stres. Seringkali ketika kita terlalu berfokus pada hal negatif seperti gagal, kekurangan diri, hingga masalah yang kita hadapi akan membuat kita semakin tertekan dan sulit melihat peluang di sekitar. Kamu mungkin sedang berada di fase ini, ataukah pernah melakukannya karena mengalami hal-hal yang sulit. Tak apa, jangan terlalu dipikirkan. Jangan terlalu merenungi jika ternyata kamu sering bermain drama di pikiran. Namun belajarlah untuk mengubah cara pandangmu dan fokus pada hal-hal positif yang bisa kamu syukuri. Sekecil apapun hal tersebut, syukuri saja karena dengan begitu hidupmu akan jauh lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Banyak di antara kita yang merasa sangat nyaman dengan keadaan sekarang dan enggan untuk terus belajar atau berkembang. Padahal, dunia itu terus berubah dan apabila tidak ikut berkembang, kita akan tertinggal jauh dengan orang-orang yang mau belajar. Makin mirisnya lagi jika kamu stop untuk memikirkan masa depan karena merasa ada yang dijadikan tumpuan. Kamu tidak menyadari kalau tidak selamanya kita hidup dengan orang tua bahkan pasangan. Makanya, jangan pernah berhenti untuk belajar, mencoba, dan berusaha. Pernah mengabaikan pertumbuhan diri, jangan sampai terulangi lagi. Ingat, pengetahuan dan keterampilan merupakan modal utama untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kesehatan seringkali diabaikan, terutama ketika manusia masih merasa kuat dan muda. Padahal, kesehatan ialah pondasi utama untuk mencapai semua tujuan hidup. Mengabaikan kesehatan dengan menerapkan pola makan yang buruk, tidak pernah berolahraga karena malas, hingga sering begadang akan membawa penyesalan yang mendalam. Wahai kalian, kalau sampai detik ini masih melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, segeralah berhenti. Tak perlu menganggap kesalahan tersebut adalah hal yang harus disesali, karena kamu masih punya waktu untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan tersebut mulai sekarang. Jangan menunggu sampai tubuh lemah dan penyakit datang. Ubah aktivitas yang sekiranya bisa merusak kesehatan dan mulai hidup sehat dari sekarang sebelum terlambat. Malas itu parasit dan jika tidak dibasmi, kamu akan hidup dikendalikan oleh kemalasan itu sendiri. Malas bisa menjadi momok paling menakutkan dikala kita tidak lagi bisa mengupayakan masa depan sedangkan kehidupan semakin menyakitkan. Malas bisa menjadi senjata paling mematikan untuk kalian yang sedang berjuang. Membiasakan diri bergelut dengan kemalasan hanya akan menjadikan kalian sosok yang lemah dan payah. Kenapa? Kalian mau akhirnya hidup tidak memiliki tujuan, hanya mengandalkan orang terdekat sampai mereka muak membantu kalian? Belum terlambat untuk menghilangkan sifat ini. Pernah menjadi seorang pemalas bukan berarti kalian akan sengsara selamanya. Selagi mau berusaha dan menjadikan kemalasan sebagai kunci perubahan, masa depan masih bisa terselamatkan. Hidup ini adalah perjalanan dan setiap kesalahan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadi, jangan biarkan kesalahan membuatmu terjebak dalam penyesalan seumur hidup. Jadikan setiap kesalahan sebagai guru yang akan membimbingmu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Ingat, masa depanmu tergantung pada bagaimana kamu belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Jadi, bangkitlah dan mulailah bergerak maju dengan penuh semangat.